dengan NIM 23/2022-104. Di sini nih aku pengen ngejelasin nih tentang acara kegiatan closing party MWL KSA kemarin hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Oke friends, next steps pertama dalam video ini adalah ada urutannya. Pertama kita harus bikin ya. Pasti setiap kelompok tuh ada ya. Lain kali aku lagi-lagi aku dari kelompok Jawa. Lagi yel. Kita yel bareng-bareng ya. Kelompok Jawa, boom boom boom, go ready go go. Hey yo, kelompok Jawa, ready to be one for the best future. Hey yo, kelompok Jawa, ready to be one together till the end. Kelompok Jawa, mas, kelompok Jawa, ready. Indonesia, tempat aku dilahirkan, beragam suku dan juga budaya. Jawa salah satu sukunya, gambyong adalah tariannya. Hei kawan, mari bersatu, ini kelompok Jawa. Siapa berani mengganggu, ayo kita lawan bersama. Jawa is the best. Teman-teman, setelah kita ngelakuin atau ngedengerin yel-yel dari kelompok Jawa tadi, sekarang aku pengen ngasih tahu nih jargon dari MWLK tahun 2023. MWLK tahun 2023 are charged for a better generation. Setelah tadi kita ngelakuin yel-yel dari kelompok Jawa, yaitu kelompok aku, terus jargon dari KSA sendiri, MWLK tahun 2023. Nah, aku nih mau nge-sharing nih materi dari pembicara 1 sama pembicara 2. Materi dari pembicara 1 itu ngasih tahu how to stop messing and start living. And pembicara 1 tuh ngasih tahu nih ke kita nih, produktif boleh, cuman harus dibangkan dengan istirahat. Terus dia tuh ngasih tahu tentang 4 step to improve productive. Pertama itu ada set. Set itu kita disuruh ngapain? Kita disuruh atur waktu atau membaca jadwal. Maksudnya kita tuh harus nulis jadwal dan achievement kita untuk diri sendiri. Terus kita ngatur waktu buat mencapai itu tuh kapan. Terus yang kedua itu ada writing atau nulis pekerjaan. Nah, maksudnya itu tuh harus nulis pencapaian apa sih yang dari kita, maksudnya pencapaian apa sih yang kita inginkan dari waktu itu. Terus yang ketiga adalah skala prioritas, yaitu kerjakan sesuatu yang paling penting dan yang paling susah terlebih dahulu. Dan step yang terakhir adalah fokus, yaitu fokus, identifikasi, dan konsentrasi. Teman-teman, dari pembicaraan 1 dia tuh ada sempat ngerekomendasiin buku, judulnya itu Eat the Frog. Dan dari buku itu ada quotes-nya itu Eat the ugly first. Eat the ugly first maksudnya itu makan yang paling jelek dahulu. Maksudnya kan kadang tuh misalkan dalam suatu bobot gitu kan, kayak mudah, kadang kan orang kan kita kan pasti suka bilang, aduh yang mudah dahulu kali ya gitu kan, baru yang susah. Tapi ini enggak, maksudnya kita harus coba untuk makan yang paling susah dulu, maksudnya biar kita tuh bisa mengantisipasi untuk kedepannya. Selanjutnya itu dari pembicara 2 itu tuh ngasih tahu kita itu bagaimana cara-cara magang atau apa sih peluang kerja di akuntansi atau prospek kerja akuntansi. Nah, dia itu ngasih tahu yang paling dasar nih, rumpun kerja akuntansi atau rumpun akuntansi. Rumpun akuntansi itu ada 5. Itu ada keuangan, pajak, audit, akuntansi manajemen biaya, dan sistem informasi akuntansi atau SII. Nah, prospek kerja akuntansi itu ada 16 loh. Aku baru tahu, aku nggak tahu sebanyak itu ya. Mungkin ini bisa jadi dasar buat aku buat cari tahu lebih dalam lagi. Nah, karena 16 itu kebanyakan buat disebut, mungkin aku bakal nyebut 7 aja ya. Rumput 7 aja. Nah, ada apa aja sih prospek atau program kerja akuntansi? Yang pertama itu ada akuntansi publik atau auditor eksternal. Terus yang kedua itu ada account officer. Yang ketiga ada konsultan keuangan atau konsultan pajak mungkin. Terus yang keempat ada pengaudit, terus ada financial analyst, bisnis analyst juga ada, terus sekretaris perusahaan, yang terakhir ada manajer akuntansi. Wow, gue mau jadi apa ya? Wah. Dan
kan. Terus dia tuh juga nge-sharing persiapan untuk terjun ke dunia kerja. Apa sih? Satu, memperkaya skill tuh kan ada soft skill sama hard skill. Hard skill mungkin ikut kepanitiaan gitu, atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa menambah skill-skill kita. Terus yang kedua, update CV dengan isi yang sesuai dengan posisi yang diinginkan. Jadi kayak, oh lu pengen ikut organisasi ini, jadi ikut organisasi itu mungkin nggak cuma organisasi sembarangan gitu loh. Jadi ikut organisasi yang bisa mendukung kamu untuk di dunia pekerjaan nanti gitu. Terus yang ketiga adalah menambah relasi seluas mungkin. Terakhir, mengikuti program magang atau sejenisnya. Teman, setelah aku dengar sharingan dari teman aku, pembicara satu itu ngasih tahu tentang materi ini, pembicara dua ini, dan otomatis aku baca dong gitu. Buat apa? Ini untuk apa? Project dong, mereka apa lagi sertifikat bro. Nah, aku tuh dapat beberapa benefit dari pembicara satu dan pembicara dua yang di sharing sama teman aku kan. Nah, benefit aku dari pembicara satu yang tentang stop messing and start living. Aku tuh jadi termotivasi gitu kan untuk ya itu, untuk stop messing, stop malas-malasan, stop jadi urakan dan tidak memiliki arah, dan start living. Mungkin aku udah mulai siap, atau aku mulai siap menata hidup gitu kan. Dan hidup tuh nggak bisa dirubah secara drastis gitu kan. Iya kan, itu kan kebiasaan kan nggak bisa diubah secara drastis. Mungkin aku bakal bisa merubah secara kecil-kecilan dari kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan step to improve productive, ya itu. Maaf ya, salah. Dan dari, ya intinya aku jadi termotivasi gitu lah buat nata hidup. Dan dari pembicara dua yang benefit, maksudnya enggak gitu loh, aku dapat benefit apa, aku tuh jadi memiliki pandangan tentang akuntansi, pandangan aku tentang akuntansi itu semakin luas gitu. Terus aku jadi tahu prospek accounting tuh wah, banyak juga ya sampai 16. Dulu aku gak tahu sampai 16, cuma beberapa doang gitu kan. Mungkin ini bisa jadi bahan aku atau dasar aku untuk mencari tahu lebih dalam tentang dunia akuntansi yang mau aku tekunin atau aku tekanin gitu kan. Dan benefit lainnya yang aku terima adalah aku jadi tahu kunci atau persiapan apa yang bisa aku cicil di masa sekarang atau di masa perkuliahan ini untuk 2,5 amin sampai 3 tahun ke depan sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Sebelum masuk ke dunia pekerjaan, aku disuruh ngapain ya? Aku disuruh jelasin tentang games dan benefit yang aku dapetin. Wah, jadi sistematika aku tuh dapet sharing dari temen aku. Sebuah acara tanpa sebuah games atau ice breaking itu jelas sampah. Dan di ice breaking MWLK kemarin tuh ada ice breaking itu games namanya itu 359. Jadi itu gamesnya tuh games berhitung. Nah, tapi pada saat ada angka 3, 5 sama 9, itu diganti dengan menjemput door sambil ngelakuin gerakan gitu loh. Dan itu tuh harus spontan. Kalau telat, itu otomatis satu kelompok bakal kena hukuman. Nah, contoh kayak misalkan nih, 1, 2 door, aku nyebut deh. 1, 2 door, terus 4 door, 6, 7 door, 6, 7, 8 door, terus 10, 11, 12 door, 14 door, 16, 17, 18 door, 20, terus terusnya. Kayak ini ada angka 3, 5 sama 9, terus nyebut door, terus ngelakuin gerakan gitu. Menurut aku benefit dari games ini itu tuh kayak bisa ngelatih respon kita gitu loh terhadap sesuatu. Dan terus ada games di Outbound juga, itu ada namanya games estafet tepung dan kelereng. Jadi tuh ini tergantung strategi kelompok ya, ini ntar dibagi dua gitu. Dan jadi kayak dipakai itu cuma berapa orang doang, 3 orang untuk ngelakuin estafet dan sisanya yang di belakang gitu loh. Nah, 3 orang untuk ngelakuin estafet, yang terakhir ini bawa tepung sambil pakai karung terus lompat-lompat gitu lah, dikasih ke temannya, terus temannya lanjutin main bola pingpong, katanya bola pingpong ya, pakai sendok. Nah, sendok terus udah. Terus kata aku benefit dari ini tuh buat ngelatih keseimbangan sama kelincahan. Kenapa keseimbangan? Karena menurut aku tuh lompat-lompat pakai karung terus bawa sendok isi tepung itu tuh keseimbangan udah. Terus harus cepet gitu, harus lincah loh. Terus ada game juga yang namanya jaga lilin. Ini misalkan ada 2 kelompok nih, kelompok A sama lawannya kelompok B. Nah, terus ntar tuh di depan itu dikasih jalan rute tali rafia. Nah, misalkan yang main di kelompok A ini ntar tuh dikasih 1 lilin. Nah, jadi satu kelompok itu disuruh ngejaga 1 lilin itu lewat tali rafia. Pokoknya itu nggak boleh sampai mati. Nah, kerjaan kelompok lawan adalah nggak mungkin nganggur kan. Jadi mereka itu kelompok lawan tuh berdiri di pinggir-pinggir lilin dan tugas mereka adalah lemparin air ke kelompok A. Itu tuh biar lilinnya mati gitu. Jadi kelompok A ngejaga lilin sambil ngelewatin tali. Pokoknya harus tengah tali, nggak boleh keluar tali rafia, ini jalan-jalan gini. Jadi lewat gitu kan. Terus kelompok B di luar-luarnya ngelemparin air gitu loh. Dan menurut aku kalau ngelakuin games ini tuh bisa ngejaga ketangkasan, terus bisa jaga ketahanan juga kekompakan setiap kelompok gitu loh.
kita harus kompak buat jaga lilin, kita harus kompak buat matiin lilin gitu. Terus ada juga yang namanya games lewat nyirit tangan sambil tutup mata. Jadi games ini katanya dimainin sama 5 orang. Satu memberikan instruksi dan 4 orang lainnya dikasih shell untuk pegangan gitu loh, pegangan tangan bersama. Dan misalkan 2 kelompok kan, kelompok ambil lagi. Kelompok A sama lawan itu ngelakuin sulit. Nah yang menang tuh yang nentuin rute gitu loh. Kayak misalkan dari pan itu dikasih, aku nggak tahu, kayaknya ada 2 rute gitu kan. Rute 1 sama rute 2. Nah yang menang itu bisa nentuin mau lewat rute 1 atau rute 2. Jadi kayak misalkan yang menang kelompok 1, dia milih rute 2. Jadi otomatis kelompok A lewat rute 2. Jadi otomatis kelompok B itu rute 1. Jadi kayak sama aja tengah-tengah ketemu gitu. Terus kayak gitu, dan itu tuh nggak boleh. Dan yaudah, yang satu orang awal itu dia ngasih instruksi dan itu nggak boleh terkenal kali rafia. Yaudah, menurut aku benefitnya itu melatih keberuntungan, kelincahan, dan kepekaan terhadap sekitar. Games ini katanya games besar ya. Jadi yang belum games besar. Ada nama games namanya pecah balon. Nah, jadi setiap kelompok tuh dikasih balon untuk dijaga dan diberi pulpen juga untuk memecahkan balon lawan. Jadi sistemnya misalkan nih, dalam satu kelompok, misalkan kelompok AB lagi ya, kelompok A dikasih balon juga pulpen, kelompok B juga dikasih balon juga pulpen. Jadi kelompok A ini harus menjaga balon dia biar nggak dipecahin sama kelompok B. Terus kelompok A itu kan dikasih pulpen, kelompok B nya buat apa? Buat mecahin balon kelompok B. Nah kelompok B juga kayak gitu, harus jaga balon, juga harus berusaha buat mecahin balon kelompok A. Nah menurut aku benefit dari games ini adalah menjaga kekompakan tentunya, dan juga mengasah otak ya dalam mengatur strategi gitu kan. Dan terakhir itu baru ada games namanya tembak bola. Ini katanya games besar, maksudnya itu semuanya main. Jadi seluruh peserta itu dibagi 2 dan melempar bola ke lawan. Jika terkena kaki maka akan kalah dan keluar. Dan benefitnya menurut aku itu mungkin bisa mengasah diri gitu ya, melatih ketepatan, juga yang terakhir melatih hoki. Cukup sekian presentasi dari gambaran aku, atau presentasi dari gambaran tentang acara closing party yang berlangsung tahun 2023 kemarin, kemudian tanggal 15 Juli 2023.